dia hidup berarti harus siap dengan tantangan. Ustaz beri contoh, organisasi itu mesti harus dilalui bagaikan air. Air bisa mengalir walaupun dia benda yang mencair. Air memang tidak sekeras batu, tapi yakinlah air bisa masuk ke segala lini. Segala lini bisa masuk. Itu air. Ketahuilah air memang tidak kuat laksana batu dan besi, tapi ketahuilah hebatnya air bisa menghancurkan batu dan besi. Ustadz perlu mental anak ustadz ini, OSPA baru ini mental air. Dia lembut, bisa mempengaruhi bawahannya, semuanya dengan kelembutan demi tercapainya tujuan. Ingat, wa mal lazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kecuali setelah kepayahan. Susah-susah dahulu, rakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Proses terbentuknya organisasi OSPA baru ini dilalui dengan lika-liku, dari debat, dari calon debat sampai debat, di seri, di rapat dewan guru, habis rapat dengan pengasuhan, di rapat dengan pimpinan, rapat dengan majelis guru, sehingga kita pilih yang terbaik dari istihad kita hari ini. Maka dengan ini Ustaz memberi contoh di udara itu ada masyaqqah, ada rintangan. Udara, meledaknya pesawat, resiko orang harus melalui perjalanan udara. Apakah seseorang tidak akan naik lagi pesawat? Pertanyaan pertama, tolong jawab. Apakah orang tidak naik lagi pesawat? Di darat, orang naik mobil, resiko naik mobil. Atau di darat orang naik kereta Honda, resiko ketabrak, ditabrak, ketabrak, itu resiko. Apakah orang tidak naik di kereta? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, di laut. Di laut juga tenggelam. Kapal bisa tenggelam, kapal bisa ketabrak, kapal juga bisa terbakar. Apakah orang tidak akan menyeberang lagi? Naik lagi kapal lain? Tidak. Semua orang hidup tantangan. Maka moto Al-Manar, siap dipimpin, siap memimpin. Maka yang kita pilih untuk menjadi pemimpin itu harus siap dulu dia dipimpin, baru siap memimpin. Ke depan santri-santri Ustaz dari kelas 1 ini, jangan ada lagi kata-kata tidak siap dipimpin. Kamu ini hari ini dipimpin, suatu saat akan kami didik menjadi pemimpin. Untuk apa? Untuk bisa hidup di luar menjadi pemimpin. Maka untuk menjadi pemimpin ini punya proses. Yang pertama, proses pembinaan. Bagaimana cara membinanya? Di pesantren, apa yang dilihat, apa yang dilakukan, apa yang dipandang, semuanya adalah itu pendidikan. Salah satu pendidikan yang paling besar di pesantren yang tidak didapati di luar itu organisasi. Maka Ustaz hari ini dengan bangga memberi apresiasi kepada ketua OSPA baru yang telah mampu nantinya berjadi. Jadi yang bisa Ustaz sampaikan untuk pengurus baru, untuk pengurus yang lama, sudah banyak kalian melakukan belajar organisasi. Alhamdulillah, usaha kalian, apa yang kalian lakukan selama ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kalian.
semua pengabdian kalian, pengorbanan untuk adik-adik kalian itu merupakan sumbangan kalian buat agama. Bukan membantu pimpinan pesantren, bukan membantu guru, tapi membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi pengurus lama yang hari ini telah turun dari jabatannya dan seikhlasnya secara totalitas diserahkan ke pengurus baru, maka pada kalian yang telah menjadi dulu ketua OSPA, wakil ketua OSPA, koordinator takmir masjid bagian bahasa, itu dalam proses setahun kalian dibina, baik dalam bimbingan maupun dalam pemanggilan-pemanggilan sesehari, itulah pembinaan, itulah pendidikan. Maka harapan Ustadz yang paling besar, di depan mata kalian akan kalian hadapi sebentar lagi ujian akhir. Turunnya jabatan kalian harus siap untuk menghadapi ujian akhir pesantren modern Al-Manar. Siapa saja yang tidak lulus dari ujian akhir, maka tidak akan mendapat ijazah pesantren modern Al-Manar. Maka akan rugi kalian di pesantren, memondok di pesantren selama 6 tahun kalau tidak mendapat syahadah pembuktian bahwasanya kamu alumni Al-Manar. Maka untuk tahun ini saya tidak main-main, tidak akan saya beri walaupun 1 orang lulus, 1 orang syahadahnya dapat. Kemudian juga kalian akan menghadapi ujian akhir nasional. Generasi sebelum kalian sudah membanggakan nama Al-Manar. Di ujian akhir nasional mereka mendapatkan prestasi yang luar biasa, bahkan ranking 1 tingkat Kabupaten Aceh Besar. Maka ke depan kalian apakah bisa mengukir prestasi tersebut dalam menghadapi ujian nasional? Kemudian juga kepada anak-anak kami semuanya yang akan kami didik, akan menjadi kader-kader bangsa ke depan, kader-kader generasi Islam. Kalian harus perhatikan abang-abang kalian. Mereka dipilih oleh Dewan Guru, dipilih oleh santri, dipilih oleh Dewan Guru untuk duduk jabatan demikian. Bukan jabatan diberi-beri saja, tidak, tapi jabatan yang itu merupakan amanah. Dan itu kita percaya terhadap amanah itu karena kita beristihad bahwasanya mereka mampu memegang amanah yang telah kita berikan. Maka nantinya ini juga proses pembelajaran kepada anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 4. Bagiannya adalah yang kepemimpinan, baik bagian kabar-kabar, istilahnya ketua bagian itu adalah kelas 5, bisa mencontoh. Kelas 4 nantinya akan dipilih menjadi ketua dan ketua-ketua bagian di bagian yang ada di OSPA. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan punya makna dan manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.